Ini membuktikan memang kalau anak stand up komedi nggak semuanya bodoh ya. Iya. Ada juga yang dah. Oke. Angkringan balik lagi. Balik lagi. Alhamdulillah sekarang saya tidak capek sendiri. Insya karena Allah, teman-teman saya yang fungsinya seperti gerobak angkringan ini tidak ada di episode kali ini. Iya Pak, saya nonton episode Bapak. Iya, sangat mengharukan ya Pak buat saya. Ya, kalau saya sih bangga sama Bapak. Kenapa? Usahanya Pak. Aduh, udah gitu nggak terlalu lucu lagi. Sekarang angkringan kedatangan teman-teman dari Senap Indo Kemenkeu. Wih. Jangan sombong, nggak terlalu terkenal. Iya sih belum. Tapi resmi Pak komunitasnya. Bener, karena bisa dicek di www.standupindo.id. Betul. Anjay. Ada Stand Up Indo Kemenkeu. Ada Stand Up Indo Kemenkeu, luar biasa sekali. Bapak Arfi, apa kabar Bapak Arfi? Baik Pak. Mudah-mudahan itu udah bukan pertanyaan basa-basi ya Pak. Apa kabar Tidak, sehat? karena kalau sakit mending pulang Pak ya. Jangan sampai. Tapi kita udah pakai protokol kesehatan. Iya betul Pak. Tadi Bapak waktu masuk juga disemprot Wah parah. sama tetangga kan? Iya. Dimarah-marahin saya Pak. Ngapain datang gitu? Nih Bapak Arfi, kalau di angkringan Ya? itu biasanya kita ngebrel-ngebrel Bapak Arfi. Oke Iya. siap. Kemarin ada teman saya yang pelatih paskibra, terus bisnis ayam. Ya. Alhamdulillah selesai dari angkringan, alhamdulillah. Ayamnya Pak? jadi telur. Balik lagi malu Pak diomongin berarti. Jadi Bapak Arfi, kita mau ngobrol-ngobrol. Siap. Mau ngobrol-ngobrol mengenai, katanya Bapak punya cerita menarik soal pengalaman kuliah Bapak. Lumayan Pak, lumayan Waduh, menarik lah. nyala lumayan, nggak tuh Pak lumayan. telepon nyala ya? Lumayan. Pak. Menariknya gimana tuh Pak maksudnya Pak? Masuk kuliah di situ salah satu hoki lah Pak, bisa dibilang hoki. Kenapa? Olahraga berarti? Waduh. Waduh, saya belum nyiapin lagi. Hokinya Hoki kenapa Pak. Pak? Hokinya Pak? Kan saya masuk kuliah di jurusan saya yang sampai lulus itu telat Pak, telat setahun Oh, dari lulus SMA. Awalnya iseng-iseng doang, iseng-iseng nyobain SPMB waktu itu. Terus milih karena disuruh orang tua pilihan jurusan itu. Oh. Pengennya sih ke Vkom yang banyak ceweknya Pak. Vkom di kampus saya. Vkom bukannya multivitamin Pak? Vkom Pak. Aduh, kenapa Bapak ngelempar jokes yang saya belum siap? Ya. Jadi Bapak maunya Vkom. Vkom. Di Vkom di Emang kampus kenapa saya. Pak? Kata keluarga kenapa Vkom nggak boleh Pak? Nggak ada masa depannya Pak. Astagfirullah. Soalnya salah satu orang tua saya juga lulusan Vkom. Gitu. Jadi dia berdasarkan pengalaman hidupnya gitu. Nggak ada masa Ngapain depannya. kau jadi Vkom? Kau mau jadi seperti Papa? Ya, Kalau kamu mau jadi seperti Papa, berarti kamu mau nikah sama Mama juga. Padahal lulusan Vkom di kampus saya tuh sekarang pada naik semua Pak. Wih, Yang satu ada jadi podcasternya Podcastmas. Ah, siapa Pak? Omes Pak. Oh, Omes Vkom. Vkom. Tempatnya Bapak. Vkom kampus saya. Tapi Terus seangkatan? dia kalau nggak salah 2006. Bapak? Saya harusnya 2007. Kalau masuk Vkom 2 tahun di bawah dia. Oh, Bapak jadi diospekin Omes ya? Harusnya. Cuman Ngeri. karena nggak boleh. Prestasi ya? Ya, cuman nggak boleh Diospekin Pak. artis. Oh, nggak boleh. Jadi Ya. Bapak masuk. Milih yang katanya udah pilih aja yang fakultasnya ekonomi. Ya, pilihannya cuman ada akuntansi, manajemen, sama ekonomi studi pembangunan. Ekonomi pembangunan. Maksudnya kenapa ekonomi Pak yang dipilih Pak, nggak jurusan lain gitu? Karena menurut mereka itu yang paling cerah jalurnya. Kan saya IPS dulunya Pak. Oh, Bapak IPS. Ya, anak-anak rebel waktu SMA. Anak-anak tongkrongan. Yoi pasti. Nongkrongnya di kelas anak IPA kan kalau nggak salah. Iya Pak. Goda-goda cewek. Aduh. Enggak. Goda-godain guru kan. Nongkrongnya di WC Pak. Aduh. Aduh. Yeah. Biasanya duduk lagi. Lanjut Pak.
Ya, terus Bapak, terus apa yang menarik dari struggle itu apa, Pak? Struggle saya ya kan masuk ke situ, nama jurusan masuknya akhirnya di ekonomi pembangunan. Mikirnya ekonomi pembangunan, cuman mikir pembangunannya doang. Nggak mikir mata kuliah ekonominya. Wah, sama nih kayak teknik sipil sama arsitek. Oh. Bikin-bikin bangunan. Tapi Ternyata? secara ekonomi ternyata jauh dari itu. Bentar. Isinya matematik, statistik. Aduh, itu males waktu itu, Bapak. Parah, Pak. Terus, Pak. Kebayangnya itu udah ngebayanginnya Vkom yang hahaha Iya, komunikasi ngobrol-ngobrol kuliah kayak gitu. Pertama Tapi emang masuk Bapak dari dulu nggak terlalu tertarik sama ekonomi, Pak? akuntansi sih Pak. Saya setahun sebelum SPMB itu sempat kuliah di D3 akuntansi. Udah, berarti nyambung dong. Beda Pak, sayangnya Pak. Oh, iya. Akuntansi ngitung, kalau ini udah benar-benar ngitung plus teori. Wah, sangat pusing sekali ya. Lebih pusing daripada mikirin cicilan bulan selanjutnya. Iya. Waduh. Aduh. Terus, Pak. Terus, Pak. Ya gitu Pak, perjuangannya dari awal masuk kuliah buat dapat mata kuliahnya buat saya berat Pak. Iya. Ya bisa, kalau Bapak tahu tentang ekonomi makro, ekonomi mikro, ekonometrik, ya udah itu Makanan makanan sehari-hari. sehari-hari. Waduh. Terus Bapak bisa berhasil lulus gimana, Pak? Deketin dosen. Aduh, sangat persuasif Iya. sekali ya. Punya pengalaman nongkrong waktu SMA, Mm-mm. dibawa pas kuliah ngedeketin dosen, ngerokok bareng, ngopi bareng, nongkrong bareng, makan bareng, ya udah. Ditanya pas UAS, masih ingat banget ditanya sama salah satu dosen yang deket, gimana UASnya hari ini? Wah, nggak bisa ngerjain sama sekali. Ya udahlah. Terus tiba-tiba pas keluar nilai, Pak, Waduh. aslinya itu UAS nggak ngerjain apa-apa Pak. Seadanya aja, maksudnya nggak dikosongin, cuman dikerjain. Padahal Bapak yakin tidak mungkin A. Tidak, maksimal C lah. Aduh, maksimal lagi C. Sebuah impian yang rendah sekali ya. Ya dengan hasil UAS yang kayak gitu Iya, Pak. iya benar. Ya. Ternyata pas keluar A. Itu Bapak, terus dalam pikiran Bapak apa waktu itu, Pak? Yang pas A-nya, ya alhamdulillah Pak. Berarti sama dosen yang ngasih nilai A itu deket. Deket Pak, deket banget Pak. Dosen apa, Pak? Itu, Pak? Jangan disebutin Pak. Mata kuliahnya boleh nggak? Jangan juga, Jangan. ntar ketahuan kalau dinonton Pak. Ya, oke. Ya, gitu Pak. Terakhir ketemu sama dosen itu kapan? Awal-awal lulus 2012, Berarti 2013. udah sampai lulus, dari lulus sampai sekarang belum pernah ketemu? Belum. Wih, gila. Ya tanpa sepengetahuan Mas Arfi. TV sekali. TV sekali ini. Baru tanpa sepengetahuan. Gitu Ya, Pak. terus Pak. Ya. Pasti ada pergolakan batin dong, Pak. Bapak kan nggak mau. Iya pasti Pak. Kalau itu pasti. Cuman Tapi sempat kepikiran buat pindah jurusan nggak, Pak? nah, alhamdulillahnya di jurusan saya tuh yang ngebuat betahnya organisasinya Pak, sama teman-temannya. Jadi organisasinya tuh guyup banget lah. Sangat Kita united harus ya. dididik, harus kenal dari senior, alumni maupun junior-junior yang baru masuk. Gitu Pak. Kalau para nonton YouTube, saya udah cerita di podcast Negeri Sipil. Waduh. Di kampus itu saya punya pengalaman. Tapi kan podcast Deketin Negeri junior. Sipil belum ada YouTube-nya. Enggak, di podcast, di Spotify. Oh, di Spotify ya. Gitu. Tapi masih di bawah angkringan balik kantor itu. Iya pasti. Ya. Gitu Pak. Iya. Saya Terus, cerita Pak. di situ bisa ngedeketin junior walaupun akhirnya pahit. Aduh. Tapi cakep Pak, asli Pak. Aduh. Direbutinnya sama 3 orang Pak. Yang satu Yang angkatan satu atas, angkatan atas, yang satu saya, yang satu satu lagi setara. seangkatan. Alhamdulillah setelah proses yang sekian lama, Betul. setelah Bapak bertiga di karantina, Iya, Indonesia memilih yang seangkatan Pak. udah malu-malu saingan sama junior. Itu bahan cengan Pak, jadi bahan cengan selama kuliah. Dari junior juga ngecengin, senior ngecengin, sampai alumni dosen-dosen juga ngecengin saya Iya, Pak. sampai dosen-dosen ngecengin. Iya, karena saking dekatnya sama dosen Pak. Ya Allah. Bentuk cengannya gimana misalnya lagi ngajar? Arfi, kamu bisa jawab? Enggak, Pak. Ya gimana mau jawab? Deketin cewek aja gagal. Ya, itu salah satunya gitu juga Pak, betul Pak. Pahit hidup Iya. Pak. Cuman ya dari situ belajar organisasi sampai akhirnya bisa masuk ke tempat saya kerja sekarang, berkat mungkin di CV-nya organisasi saya lumayan panjang Pak. Jadi PNS. Iya. Berarti nyesel, Pak, masuk FE. Enggak Pak, kalau dari
akademisnya dengan sekarang saya Kerja. di tempat yang sekarang, nyeselnya kenapa nggak dipelajarin dari awal, kenapa malah milih organisasinya itu. Kenapa nggak fokus akademis? Nah, tuh Pak, soalnya di tempat kerja saya semua itu yang dipelajarin di kuliah gitu Pak. Jangan-jangan tempat Bapak kerja sekarang tempat Bapak kuliah lagi? Wah mungkin. Aduh. Di tahap apa Bapak mulai mulai berpasrah lah, ya udahlah gue jalanin lah. Pasti awal-awal masih mau Vkom pasti Masih, gitu dong Pak. Tersadarnya bahwa Bapak memang harus menjalani ini dan mengakhirinya tuh di tahap apa Pak? Diselingkuhin mantan Pak. Aduh, mantannya anak Vkom? Enggak Pak, di kampus saya sebelumnya yang D3 akuntansi itu. Gitu, Terus Pak. hubungannya sama Bapak, karena asmara membuat Iya. manusia jadi fokus kuliah. Betul Pak, mau buktiin. Oh iya, gue buktiin lu salah milih cowok lain. Lihat gua gembel. Jadi karena Itu, Bapak Pak. diselingkuhin, Bapak jadi fokus. Iya. Tahu gitu selingkuh dari pertama Majar Bapak. Iya harusnya. Salah satu faktornya itu. Yang kedua sih pengen banggain orang tua lah. Mereka udah minta, udah ngebiayain kuliah, masa sih kuliah ngelola. Ya Allah. Gitu. Bener jawaban Bapak sekarang. Iya Pak, sekarang harus lulus. Iya. Punya teman anak Vkom nggak Pak? Waktu itu yang seangkatan. Nggak ada Pak, paling yang seangkatan pas SMA jadi anak Vkom. Tapi di kampus yang sama. Di kampus yang sama. Cuman kan beda, kalau di kampus saya ada di 2 tempat. Satu di kota, satu di Kabupaten. nggak tahu entah di mana. Oh, alah. Gitu. Oke. Kalau misalkan Bapak bisa mutar waktu, waduh, mau tetap milih FE apa pindah ke Vkom? Kalau saat ini masih tetap FE Pak. Soalnya itu jalan saya ketemu sama istri saya sekarang. Waduh, istri dari FE juga? Enggak. Aduh, kenapa Bapak sambungin ke situ Ya kan kalau gitu? temennya istri saya junior saya di FE. Kalau saya nggak di FE nggak akan mungkin kenal. Gitu. Jadi memang jalurnya jalur FE. Kalau seandainya Bapak Vkom, Poligami. Enggak Pak. kenapa poligami? Kan bisa poli pantai. Dikira polisi. Aduh, kurang lagi. Berarti Bapak termasuk mahasiswa yang awalnya merasa jurusan kuliahnya yang dijalani itu tidak sesuai dengan passion ya Pak? Iya. Tapi kan banyak juga nih Pak, orang-orang yang kuliah juga kayak gitu pasti Pak. Pasti bukan Iya, cuma Bapak iya. doang nih Pak. Berarti Bapak bisa menggaransi dong kalau ikutin kemauan orang tua tuh nggak 100% salah ya? Iya, betul. Orang tua tahulah yang terbaik buat anak-anaknya. Asik. Widih. Ada nggak orang tua yang tidak tahu yang terbaik? Ada Pak. Apa tuh? Yang nggak punya anak. Ada pesan-pesan Pak buat orang-orang yang lagi kuliah terus merasa ini bukan tempat yang cocok buat saya nih. Indomie 1. Aduh, pesan makan. Bukan. Sangat tidak terduga. Memang kalau dari Snap Indo Kemenkyu, komedi. Ger. Jalanin aja dulu, nikmatin, pasti ntar nemu celahnya, nemu enaknya kuliah di situ. Jangan sampai nyerah. Kejar waktu 4 tahun, ya dijatahin 4 tahun, kejar waktu 4 tahun, jangan lebih gitu. Percaya kalau pasti jurusannya bener lah gitu ya. Pasti pilihan orang tua. Kalau iseng-iseng doang orang tua nggak setuju, kita juga iseng-iseng doang, ntar nggak tahu ke depan jadi apa. Saya ngikutin orang tua, ya alhamdulillah sampai sekarang udah jadi sampai sekarang. Alhamdulillah, gila luar biasa. Ini membuktikan memang kalau anak stand up komedi nggak semuanya bodoh ya. Iya. Ada juga yang